Nanti dari tutorial yang kita peroleh, itu yang pertama kita lakukan adalah memeriksa barangkali ada pin yang konflik. Kan tidak ada dua sensor atau perangkat yang menggunakan pin yang sama gitu ya, karena dia akan bentrok. Kecuali sensor-sensor atau perangkat yang mendukung protokol I2C atau SPI. I2C dan SPI ini dalam port yang sama kita bisa menggunakan beberapa perangkat. Nah, untuk SPI nanti ada catatan sedikit. Juga sesuaikan dengan jenis board yang kalian gunakan. Kalau di tutorial tadi menggunakan Arduino Uno, mungkin board yang kalian pakai berbeda gitu ya. Nanti perlu penyesuaian. Nah, ubah penempatan pin jika diperlukan nih. Kalau ada konflik, ya kita ubah dan kita sesuaikan codingannya mengikuti dengan wiringnya. 3 tutorial yang tadi, kalau saya buat tabel gitu ya, ada LDR, PIR, dan LCD. Di sini untuk yang LDR digunakan 2 port, yaitu A0 sama D13. Nah, untuk yang PIR di sini dipakai di link tutorialnya itu 2 port A0 dan A1. Nah, di sini ada konflik di A0 gitu ya. Nah, untuk yang PIR ini saya ubah yang dari A0 menjadi A1 dan LCD ini yang wiringnya paling banyak. Untuk kondisi lama dan barunya ini ternyata tidak ada konflik, maka untuk yang PIR tadi, untuk yang A1 karena dipakai, kita lihat pin yang sisanya atau yang belum digunakan di Arduino Uno. Di sini saya lihat digital 6 belum dipakai. Perlu ada penyesuaian skema gitu ya, wiring dan codingan terutama untuk tutorial yang terkait sensor PIR. Untuk LCD sendiri, kenapa dia dinamakan LCD 16x2? Karena dia memang memiliki di sini 2 baris gitu ya. Baris 0 dan baris 1, 16 kolom. Dari kolom 0, 1, 2, terus sampai 15. Jadi ini ada 16 kolom. Kita coba nonaktifkan dulu tadi untuk yang LDR. Nah, di sini saya semuanya satukan kode-kode dari tutorial tadi. Saya pisahkan dengan komentar panjang seperti ini. Misalnya untuk PIR kita tandai sebagai PIR. Terus akhirnya juga kita misalnya ditandai dengan PIR N gitu. Jadi biar kita nggak bingung nih untuk misah-misahnya. Lakukan pertama kali adalah baca library-nya, tipe sensor, dan protokol yang digunakan. Untuk library sendiri, kita pastikan nggak ada konflik, kemudian cek versi yang digunakan, karena mungkin ada beberapa sensor yang hanya bisa di versi-versi library tertentu. Kemudian untuk tipe sensornya disesuaikan juga, dia memerlukan port yang analog atau digital. Nah, ini perlu disesuaikan karena kalau salah penempatan, pembacaannya juga nanti akan tidak sesuai. Nah, tadi sempat disinggung untuk I2C dan SPI. Nah, untuk I2C di satu board Arduino nanti bisa digunakan lebih dari satu perangkat sensor I2C. SPI di sini yang penting nanti pin CS atau chip select-nya harus di port yang berbeda. Nanti pin yang lainnya bisa bareng, yang dibedakan hanya pin CS. Tapi di tutorial yang kita dapat nggak ada nih tentang I2C dan SPI. Skenario kode gabungannya, 3 tutorial tadi
Ini saya mau membuat lampu ruangan otomatis. Ruangan gitu ya, ada orang yang masuk, ruangannya gelap gitu ya, lampu ruangan akan menyala otomatis. Syaratnya 2, ada yang masuk dan kondisi ruangannya gelap. Dibuat tabel kondisinya, ini PIR untuk mendeteksi adanya gerakan atau orang yang masuk. Tidak ada orang yang masuk, ini juga gelap, ya lampunya nggak perlu nyala gitu. Ada orang. Ini juga sama, nggak ada orang, terus ruangannya misalnya pas siang gitu ya, pas siang hari, tapi nggak ada orang, ya nggak perlu dinyalakan juga. Ada orang dan kondisi ruangannya gelap, lampunya dinyalakan. Dan kalau ada orang, tapi ruangannya terang, ya lampunya tidak perlu dinyalakan. Dari sumber kode yang sudah kita kumpulkan, ada 3 tahap utama penggabungan kode program nih. Pertama, untuk cek variabel dan fungsi. Nama variabel perlu kita sesuaikan, apalagi sensor yang kita pakai misalnya banyak, perlu membuat variabel unik dan jelas. Jelas misalnya ini variabel milik yang mana atau variabel keberapa, kita kasih keterangan. Tidak ada nama yang duplikat atau sama, kodenya akan bingung ini punyanya siapa. Juga untuk di sensornya, inisialisasi cukup sekali gitu ya di bagian atas void setup atau nanti di void setupnya kalau diperlukan. Bagian fungsi ini kebetulan di tutorial yang kita dapatkan tadi tidak ada, jadi sementara ini kita cukup mengecek variabelnya saja. Di antara tutorial PIR dan LDR, di sini tidak ada yang menggunakan library ya. Library itu atau pustaka itu cirinya seperti ini, ada include gitu ya. Nah, yang menggunakan library hanya di tutorial LCD nih, sini. Maka di bagian codingan gabungan kita taruh dulu library yang diperlukan untuk LCD. Selanjutnya untuk LCD sendiri di sini ada konfigurasi yang mengikuti tutorial, kita aktifkan. Ini pin-pinnya gitu ya. Ini RS di 12. Ini RS. Nah, di sini 12. Dan seterusnya, ini saya mengikuti aja kopas dari tutorial. Ini juga sama. Untuk LCD, penggabungan yang bagian atas sudah cukup. Tidak ada perubahan. Nah, untuk yang PIR, sekarang kita yang PIR. Untuk yang PIR, kita ubah ke digital 6 ya. Tadi sesuai dengan yang ini. Yang tabel perubahan karena ada konflik gitu ya. Kita ubah ke pin nomor 6. Untuk PIR-nya kita ubah ke analog 1. Karena analog 0-nya nanti kita pakai untuk LDR. Dan untuk data PIR-nya kita kasih untuk nilai pertamanya 0. Nah, ini saya sengaja kasih keterangan tambahan nama variabelnya biar jelas ini memang LED milik siapa gitu. Misalnya milik PIR ya LED PIR gitu ya. Kalau di tutorial awalnya untuk PIR itu dia hanya seperti ini. Tuh, hanya LED, PIR sama data. Gabungkan nanti akan bingung kitanya. Jadi bisa juga diberi keterangan tambahan. Untuk PIR beres, konfigurasi atau inisialisasi pertama. Nah, ini untuk yang LDR, pin LDR dipasang di A0. Ya, pin LDR ini di A0. Untuk pinnya pin 13, nanti yang ini berarti untuk yang LED milik PIR itu di pin nomor 6 nih. Yang kuning. Ya.
Ini untuk pembacaan sensor LDR pertama kita kasih nilai awalan 0. Dan untuk void setup di sini yang diperlukan untuk LCD, untuk LCD-nya, nah kita kopas yang ini ke sini. Nah, di sini bagian hello world-nya saya ubah Udemy Arduino. Kemudian selesai sampai sini untuk yang LCD. Sekarang untuk yang PIR kita juga sesuaikan, kita ambil dari yang tutorial PIR di void setup seperti ini. Dia mengatur LED menjadi output, PIR menjadi input, dan mengaktifkan serial. Nah, oke. Ini tadi karena ada penyesuaian penamaan variabel, kita atur juga, sesuaikan. Dan untuk void setup yang LDR, kita cek di tutorial yang LDR. Nah, ini mengatur LED pin untuk LDR menjadi output. Ini juga ada serial. Ya. Nah, ini LED LDR diubah penamaannya biar lebih jelas. Karena serial tadi juga sudah diaktifkan lewat yang PIR, ya di sini nggak usah gitu. Jadi kalau sudah cukup, ya yang lainnya nggak perlu. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita kopas satu-satu, yang penting nggak konflik gitu ya. Di bagian pengaturan pin, penggunaan library, sama konfigurasi pinnya mau dipakai apa, dipakai sebagai output, input. Kemudian kalau LCD dia kursornya diatur misalnya di sini seperti apa. Jadi kita lihat bagian. Kalau void setup, kita cek void setup semuanya. Di setiap tutorial itu kita taruh satu-satu. Kalau sudah ada yang dipakai, ya tidak perlu ditulis lagi. Intinya sih begitu. Sekarang ke bagian utama, yaitu di bagian void loop. Sudah ya, cek variabel dan fungsi. Ini juga untuk tahap kedua. Kalau ada timer dan interrupt di tutorialnya, ini kita perlu set juga. Tapi untuk tutorial yang kita dapatkan tadi, untuk timer dan interrupt nih nggak ada gitu ya. Yang terakhir, yaitu di bagian loop utama, kita perlu menggabungkan fungsi loop ini dengan hati-hati. Dan fungsi di loop ini harus dipastikan urutannya dan sesuai dengan logika yang kita butuhkan ya. Nah, logikanya ini patokannya adalah dari skenario kode gabungan yang ini. Kita akan meriksa pembacaan dari sensor PIR dan sensor LDR, lalu kita atur bagaimana logika lampu menyala, yaitu hanya ketika ada orang, ada gerakan, dan ketika ruangannya kondisinya gelap. Saya coba aktifkan dulu. Kita bahas satu-satu. Pertama yang saya lakukan yaitu sesuaikan LCD-nya. Jadi di sini saya mengatur atau mencoba-coba dulu, mencoba-coba gitu ya. Ini misalnya saya nggak aktifkan dulu yang bagian bawah sini. Coba mengatur LCD dulu, karena dia nanti kaitannya dengan tampilan. Saya set kursornya di kolom ke 0.
artinya paling kiri gitu ya, paling kiri di karakter paling kiri di LCD, dan di baris ke-1. Baris ke-1 itu baris yang di bawah. Saya menampilkan tulisan atau teks yo, kemudian 1 detik gitu ya, ditahan 1 detik, lalu diubah menjadi ya. Kita coba dulu. Nah, ini dari yo menjadi ya. Oke, kenapa saya nyoba untuk penyesuaian LCD? Karena nanti kita kan akan menuliskan keterangan-keterangan gitu ya tentang PIR, tentang LDR, dan kondisi nyala lampunya. Oke, ini percobaan untuk LCD-nya cukup. Sekarang untuk di tahap 2, jadi kita melakukan secara bertahap. Nah, yang dilakukan di tahap kedua ini adalah membaca nilai dari PIR, karena PIR ini sensor atau keluarannya digital. Kita baca dengan fungsi bawaan Arduino untuk digital read. Hasil pembacaannya kita taruh di variabel yang namanya data PIR. Nah, untuk serial nanti nampil di bawah sini, kanan bawah sini. Untuk logic PIR kalau 0 berarti tidak ada gerakan atau tidak ada orang. Kalau 1 ada orang gitu ya. Nah, di sini kalau ada orang atau nilainya 1, kita misalnya ini high gitu ya. High itu artinya 1 nilainya. Maka di LED untuk PIR, indikator untuk PIR akan kita nyalakan. Artinya oh ada gerakan nih. Itu. Juga selain di serial kita tulis juga di LCD gitu. Di kolom nomor 0, kolom paling kiri dan baris pertama. Tulisannya gerakan terdeteksi. Sedangkan logika kalau tidak ada orang atau nilainya low 0 gitu ya. Maka LED-nya dimatikan. Tulisan di serialnya tidak ada gerakan. Di LCD-nya juga tidak ada gerakan. Kita coba di sini. Nah, ini tidak ada gerakan awalnya. LED yang kuning ini juga tidak menyala. Sekarang kita coba untuk simulasi gerakan. Di LCD juga tulisannya tidak ada gerakan ya. Nah, di sini gerakan terdeteksi, LCD dan LED-nya menyala. Karena cuman setengah detik delaynya, maka menyalanya tadi cuman sebentar. Kita coba lagi. Oke. Jadi di tahap pertama kita mencoba LCD, mencoba tulisan atau teks-teks di LCD. Apakah kursornya sudah benar, apakah teksnya bisa berubah. Kemudian di tahap kedua kita mencoba membaca nilai dari PIR untuk ditampilkan di serial monitor. Kita juga cek kondisinya, logikanya. Lalu kita gabungkan ketika kondisinya seperti apa, kita tampilkan di LCD gitu. Di LCD juga. Oke, untuk penggabungan PIR dan LCD kita rasa cukup. Kita nonaktifkan lagi. Oke, ini di tahap ketiga kita menggabungkan PIR, LCD, dan LDR semuanya sesuai dengan skenario studi kasus kita.